Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network dan Tribun Network. Sekarang kita akan bahas gegap gempitanya Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia. Sudah hadir di studio bersama rekan kita Abdul Majid. Siap. Beliau merupakan jurnalis yang sudah mengikuti timnas dan akan mengcover penyelenggaraan Piala Dunia U17 di 4 kota. Halo Bung Majid, apa kabar Bung? Alhamdulillah Mas Eko, kabar baik. Bung, kita perlu tahu ini Piala Dunia U17 ini apa sih pentingnya buat Indonesia dan mungkin bisa diceritakan persiapannya PSSI pun pemerintah dalam menyukseskan acara ini. Ya, Bung Eko. Ini seperti kita ketahui ya bahwa sebenarnya kita kan awalnya memang menghadirkan Piala Dunia U20 ya, akan tapi batal karena satu dan lain hal. Tapi akhirnya kita sekarang dapat kesempatan dari FIFA untuk menggelar Piala Dunia U17, yang mana ini merupakan ajang perdana juga bagi Indonesia untuk bisa menggelar pesta olahraga walaupun sepak bola walaupun masih U17 belum senior lah ya. Jadi kita emang mulai dari bawah dulu nih kesiapannya, dan sejauh ini kesiapan kita diadakan di 4 kota Mas Eko. Jakarta International Stadium di Jakarta, kemudian ada Stadion Sijalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan ini sekitar H-2 ya, H-2 jelang pembukaan. Di Ya, kita syuting hari Rabu ya, 8 November 2023, pembukaan tanggal 10 ya Bung Majid. Tanggal 10 di Surabaya. Di Gelora Bung Tomo. Dan memang persiapan kalau dibilang untuk penyelenggaraan sendiri dari segi fasilitas udah sekitar ya hampir 100% lah, karena sejak 27 Oktober lalu khususnya 4 venue dan venue latihan yang sebelumnya dikelola oleh PSSI dan beberapa kementerian untuk bisa ditingkatkan, disempurnakan, sudah diambil alih oleh FIFA. Oke. Ya, jadi FIFA mungkin udah bisa menaruh equipment mereka di sana di berbagai stadion, salah satunya di Jakarta di JIS. Kemudian untuk tim-tim juga sudah ada 24 tim termasuk Indonesia yang sudah menjalani latihan. Mereka ada yang memilih berlatih di Bali, kemudian di Solo, di Surabaya, dan ada juga yang di Jakarta sesuai lebih ke grup stage-nya masing-masing gitu ya Mas Ewo. Oke. Terus apa uniknya nih atau apa pentingnya kita menyaksikan Piala Dunia U17 di Indonesia ini Bung Majid? Nah, ini Piala Dunia U17 ini sebagai bisa dibilang ekosistem dari sepak bola Indonesia itu untuk bisa dikenal di kancah dunia. Jadi melalui U17 ini. Memang beberapa kali kan AFF lah, masih Asia Tenggara, terus Asia mungkin Asian Games kemarin kita juga udah ada. Sekarang ini memang saatnya walaupun U17 tapi kan memang dari sinilah bibit-bibit pemain dunia kan kadang yang bisa kita ketahui akan lahir. Jadi itu nanti juga kita punya target ya dari FIFA ya, Mas Eko, itu sekitar 10 sampai 15 ribu per match-nya. Untuk penontonnya. Oke. Cukup disangsikan, tapi kalau kita lihat Indonesia mungkin ada yang gila dengan sepak bola, mungkin dia bisa nonton, dan tiketnya ini kalau tidak salah bisa terusan. Kalau misalnya sore kita beli, malam itu kita bisa saksikan juga. Oh, bisa double match langsung. Kalau Piala Dunia Senior nggak bisa kan waktu itu. Oh sih, ya, bedanya bisa, beda. itu. Bedanya itu. Nah, itu memang syarat dari FIFA memang untuk apa ya, supaya ada crowd-nya juga lah gitu. Ya, memang Piala Dunia U17 ini menghadirkan nama-nama besar ya pada akhirnya, kayak Toni Kroos, Real Madrid, Neymar, Marquinhos, Alisson Becker, Phil Foden, Son Heung-min, kaptennya Tottenham Hotspur ya. Kita bangga juga orang Asia bisa jadi kapten di Spurs. Nah, kalau bicara Piala Dunia U17 ini, selain nama bintang tadi, kita tentu akan menyoroti timnas Indonesia, Bung Majid. Ini ada di grup apa nih, Bung Majid? Saya tahunya di grup A ya, kalau nggak salah. Tapi mainnya di Gelora di Surabaya. Nah, Gelora ini bisa diceritain persiapan timnas kita yang minim banget, dan Piala Dunia U17 nih kayak hal yang tiba-tiba gitu. Jadi pasti akan menarik persiapannya. Timnas kita bisa kata lain bisa diuntungkan dengan sebagai host ya, sebagai tuan rumah ya. Maksudnya, karena kan dukungan supporter pasti akan berlimpah ruah tuh. Ya, dan tim-tim lain juga yang datang ke sini juga mereka juga
rata-rata kan juara dari masing-masing, terus ada yang Benuanya, runner up semifinal dari benua masing-masing. Untuk timnas Indonesia memang udah beberapa program nih Mas Eko nih. Kalau tidak salah udah 3 bulan lalu udah mulai intens. Oke. Dari awal itu dari Bali itu uji coba di Bali itu udah mulai bongkar pasang pemain sampai akhirnya kemarin kita TC di Jerman itu selama 6 pekan. Oke. Itu juga sama melihat beberapa pemain, tapi di situ juga sudah mulai penerapan strategi. Itu ada konsultan kita dari Jerman namanya coach Frank Wormuth. Oke. Itu membantu Jerman? dari Jerman. Oke. Itu membantu coach Bima, itu juga dibantu juga dari staffnya Dortmund ya. Kalau dia sama satu tim lagi. Kemudian sampai akhirnya balik ke Indonesia dua pekan jelang kick off sudah berada di Indonesia, dan itu sudah pemilihan 21 pemain. Dan 2 diantaranya itu pemain diaspora. Itu ada Welber Jardim yang pemain dari Sao Paulo, satu lagi sama si Amar Raihan itu. Yang itu yang dari Jerman kalau tidak salah. Nah, itu 2 diaspora ini ya menunjang dari mayoritas ternyata dari skuad timnas juara AFF U16 2002. Oke, Coach Bima juga ya. Oke. Dan sekarang perkembangannya ya kemarin saya dapat info dari Surabaya dari Coach Bima bahwa memang untuk chemistry sudah mulai karena kan sudah terbangun terus, strategi juga sudah dapat bantuan dari Coach Frank Wormuth. Mungkin nanti tinggal penempa mental aja karena kan kita baru perdana nih main di Piala Dunia. Dan pemain-pemain kita juga bisa dibilang ya harus berlatih lah. Makanya kemarin waktu di Jerman itu dari 7 kali laga uji coba, itu Indonesia hanya 2 kali menang, 4 kali kalah sama 1 kali imbang. Tapi walaupun kalah, waktu PSSI atau Bima Sakti mengklaim bahwa memang lawan-lawannya itu U19 gitu. Oke, tim lokal gitu ya. Tim lokal, betul. Nah, lawannya siapa aja nih Bung Majid? Grup A itu Indonesia. Di grup A Indonesia bersama Panama, kemudian ada Ekuador, satu lagi ada Maroko. Kalau untuk hitung-hitungannya kan memang Indonesia ini targetnya untuk bisa lolos dari fase grup nih Mas. Oh, targetnya fase grup. Dari 24 itu mungkin 16 ada sekitar 3 terbaik. Oke. Bisa mungkin kita ya kalau bisa harus dapat juara atau runner up dulu ya. Jangan juara atau runner up atau 3 terbaiknya itu masih bisa. Nah, soal squad selain tadi naturalisasi, karena yang saya tahu Jardim itu jadi bahan pembicaraan karena disebut-sebut menonjol dan pemain inti di Sao Paulo kelompok usia lah. Nah, Betul. Kita mesti atau supporter akan harus ngelihat siapa sih ini nanti, siapa yang bisa kita dukung. Kalau dulu ada misalnya Egy, Witan, atau era-era siapa lagi, Evan Dimas ya. Hargianto gitu. Nah, yang sekarang ini siapa nih Bung Majid? Ya kalau melihat dari U16 kemarin ya tetap di depan kita harus mendukung si Arkan Kakak ya. Arkan Kakak, oke. Dia tajam juga ya di depan. Kemudian kalau si Welber Jardim kan memang dia posturnya tinggi 180, dia main di back lah. Back sayap ya dia ya? Back sayap, back tengah dia bisa. Oh gitu? Bisa. Oke. Kemudian di si Amar itu dia bisa bermain di gelandang. Nah mungkin kita bisa lihat mungkin salah satu 3 dari pemain yang pasti line up itu 3 pemain itu Welber Jardim, Amar dan Arkan Kakak di lini depan itu. Yang lainnya menyesuaikan strategi pelatih tergantung lawan berarti. Betul. Nah, selain nama-nama itu ada lagi yang perlu kita kayaknya. Ya tetap pasti kapten si Muhammad Bijangge ya. Iqbal Bijangge di belakangnya. Mungkin bisa aja dia sama si diduetin dengan si siapa? Welber Jardim di tengah 2. Kemudian di tengahnya itu juga ada Muhammad Hanif, ada Ahmad Zidane juga. Terus ada M Nabil dari Persija. Itu juga bagus tuh dia. Mungkin jadi salah satu ya penyerang, ada si Jadil buat nemenin si Kakak sama si ada pemain dari Persita juga si Aulia Rahman. Oke, cukup banyak juga ya yang dari klub-klub klub-klub kontestan liga gitu. Iya. Nah, tantangannya Bung Majid, kita tahu timnas kita nih menjelang Piala Dunia nggak pernah lawan negara yang kuat. Betul. Nah, itu mengatasi handicap itu gimana Bung Majid? Karena pengalaman bertanding tentu sangat penting ya buat tim, apalagi nih kaliber Piala Dunia yang mereka tuh udah siap gitu. Mereka 2 tahun setahun sebelumnya kan sudah tahu sudah lolos kualifikasi. Nah, ini gimana Bung Majid? Ya kalau sebelumnya memang kita pernah diagendakan waktu di Jerman itu uji coba sama Jerman. Jerman kan salah satu kontestan. Jerman yang akan main di Piala Dunia. Oke. Akan tapi satu karena lain hal atau apa tidak jadi, akhirnya
uji coba dengan klub-klub. Ya. Tapi kita juga sebelum itu juga kita sudah uji coba dengan Korea Selatan kan. Iya. Waktu itu di Stadion Patriot kalah 1-0. Oke, ya. Itu salah satu kontestan yang udah kita uji coba lah ya. Bisa kita lihat memang permainan kita masih di bawah lah ya dari Korea Selatan. Nah, benar kata Mas Eko tadi, memang untuk tampil di Piala Dunia ini selain pengalaman juga pemain juga harus punya mental ya. Tidak hanya kualitas juga, karena lawan-lawan ini mereka ya benar sih juara di konfederasi masing-masing, karena runner up, terus dia juga pemain-pemainnya juga sudah mungkin di klubnya dia sudah mendapatkan jam terbang yang banyak, karena walaupun pemain muda rata-rata di bawah 17 tahun mereka juga mempunyai jam terbang yang tinggi di negaranya masing-masing. Berarti supporter atau kita ini bisa berharap nggak nih Bung Majid sama timnas Indonesia di Piala Dunia U17 nih? Ya, kalau secara target realistis dari pemerintah, dari PSSI kan Pak Jokowi juga minta kan untuk bisa setidaknya kan lolos dari fase grup. Ya, kalau untuk target itu sangat realistis. Karena ada peringkat ketiga terbaik iya, gitu ya. masih ada peringkat. Mengingat juga kita walaupun Ekuador ya bisa bilang kuat, terus kita bisa ambil di Panama, terus satu lagi Maroko juga dibilang kan runner up di Piala Afrika ya, terbilang kuat juga ya. Cuman balik lagi kita main di kandang mungkin akan beda ya. Akan beda, didukung dengan puluhan ribu supporter, mungkin mental pemain kita akan lebih bagus dan main kita akan bisa lebih baik dari sebelumnya. Iya, saya jadi ingat perjalanan U17-nya atau U19-nya Indra Safri tuh. Jadi 2013, tapi mereka bedanya mereka udah ikut juara dulu, juara Piala AFF ya, di Sidoarjo. Terus pas lawan Korea Selatan yang rajanya Piala Asia di kualifikasi itu, kita bisa menang kan, meskipun hujan dan lain hal gitu. Di sini ya, waktu itu di GBK ya? GBK, ya, tapi itu kan mereka udah ditempa lawan Vietnam dan lain-lain. Meskipun skalanya Asia Tenggara ya. Ya mudah-mudahan ini ketika tampil di kandang sendiri, pemain kita lebih gacor gitu kira-kira ya. Artinya dukungan penonton membakar semangat mereka tuh Bung Majid. Nah, terkait Piala Dunia yang di Jakarta. Itu kan akan main di Jakarta International Stadium. Di Jakarta Utara. Sunter. Nah, persiapannya dan tim yang akan main di sana siapa aja Bung Majid? Di sana itu ada 2 grup ya Mas Eko. Itu salah satunya ada grup C, ada Brazil, ada... Oh, ada 2 grup yang main di JIS? Di JIS, jadi di JIS ada 2 grup. Kemudian di Bandung itu ada 2 grup, di Solo 1 grup, dan di Surabaya 1 grup. Oh iya. Jadi di JIS itu ada 2 grup, salah satunya di grup C itu ada Brazil, Iran, Kaledonia Baru sama Inggris, dan ada grup E. Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan sama Amerika. Nah, Brazil ini kan juara bertahan ya Bung Majid. Itu bisa dilihat nggak Bung Majid kemarin sempat meliput latihannya Brazil dan yang saya tahu pelatihnya memuji Stadion JIS. Nah, apalagi yang perlu Bung Majid sampaikan dari sepenglihatan Bung Majid soal timnas Brazil U17 ini? Iya, kebetulan semalam dapat kesempatan kita untuk para media untuk melihat langsung bagaimana tim juara bertahan Brazil U17 berlatih di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta. Itu latihan sekitar pukul 18.30. Kita baru masuk pukul 19, 15 menit kita melihat. Ternyata memang kalau dibandingkan saya melihat pemain Indonesia dengan pemain Brazil itu terlihat secara fisik satu ya. Iya, fisik. Secara fisik. Gimana ya, padat dia. Usianya baru 17 tahun, tapi dia tuh kayak padat banget. Dan setelah fisik yang kedua tuh pas banget ketika kita masuk, mereka tuh sedang pemanasan nih. Pemanasan mereka itu simple dengan bola. Dibagi 2 kelompok, kiper terpisah sendiri. Nah, 2 kelompok ini bermain juggling. Tapi juggling yang dimainkan ini pakai kaki dalam. Jadi 2 sentuhan kaki dalam, begini kaki dalam. Iya. Kaki dalam, lempar. Bukan begini ya? Bukan. Udah bukan gunggung lagi, pakai kaki dalam, kaki luar, kaki dalam, kaki luar dia. Juggling perorangan? Dia kelompok. Oh, kelompok. Jadi dia main saling oper ya? saling oper bola. Dan kontrol bolanya itu misalnya kontrol dada. Bolanya itu nggak kemana-mana. Oh, nggak 5 meter mental gitu. Enggak. Terus pokoknya itu memang skill Brazil banget kita lihat itu terus kita lihat memang dari bentuk kakinya, terus dari cara dia lari, terus habis itu kan kita spill juga latihan strategi sedikit sama pelatihnya, kita lihat oh ternyata
pelatihannya memang sama sih, semua emang latihan universal sama, cuman materinya sama ya iya, kira-kira. cuman cara dia kontrol, cara dia passing itu saya lihat ini U17 tapi sudah sangat matang banget. Individunya ya Iya, berarti. dan setelah itu kita dapat kesempatan wawancara dengan pelatihnya, Felipe Leal. Dia bilang kan kalau memang pertama dia memuji dulu dari Indonesia sebagai penyelenggara. Iya, oke. Kualitas dari lapangan latihan dia bilang bagus, maksudnya standar lah. Nggak nyangka bahkan ya Betul, katanya. karena kan Brazil sama kita kan sama lah ya. Bisa dibilang. Kecuali kalau Eropa mungkin ada kurang nih Iya, iya, karena iya. standar mereka tinggi kan. Heeh. Brazil bilang oh bagus, terus hotel, penginapan bagus, makanan bagus. Malah keramahan kita juga dipuji sama mereka gitu. Oke. Malah dia jadi tambah termotivasi untuk bisa meraih juara ke-5 nih. Wow. Ini udah 4 kali ingin mempertahankan gelar juara dan sekaligus meraih ke-5 di Indonesia ini. Mudah-mudahan lawannya Indonesia pernah ya. Maksudnya nanti ketemu Indonesia gitu bagaimana Siapa caranya tahu kalau gitu ya. misalnya sama-sama lolos ya. Iya, siapa tahu. Oke. Nah, soal JIS sendiri, Bung Majid ada yang mau disampaikan soal bagaimana kesiapan JIS? Mm-mm. Karena kemarin kan sudah mampir ke sana ya, ada sedikit mau disampaikan nggak? Ya kalau JIS kemarin dilihat dari luar memang udah sangat siap ya. Oke. Karena memang balik lagi tanggal 27 Oktober udah dikasih ke FIFA. Semuanya rumput yang kalau tidak salah dari UPH sama Dewa juga udah dipasang. Oke. Mungkin ada rekan kita juga yang bisa Oke. menyampaikan. Untuk lebih komprehensif, kita sudah tersambung bersama rekan kita, jurnalis Tribun Network, Alfa Rizi AF, yang sudah melihat persiapan JIS menyambut gelaran Piala Dunia U17 2023. Halo rekan Alfa. Siap. Halo rekan Eko dan Majid di studio. Ya. Baik, Alfa, silakan dilaporkan bagaimana kesiapan JIS pun penyelenggaraannya yang akan mempertandingkan 2 grup ya Bung Majid ya. Iya. 2 grup di JIS itu sendiri bagaimana, apakah masih ada keluhan seperti sebelumnya? Silakan Bung Alfa. Baik, memang Jakarta International Stadium menjadi satu di antara 4 stadion yang akan digunakan pada Piala Dunia U17. Dan khusus untuk Jakarta, Jakarta International Stadium nantinya akan digunakan oleh grup C dan E, dan yang dimana penyelenggaraan atau Indonesia sebagai tuan rumah telah mempersiapkan segala aspek, mulai dari fasilitas untuk tim yang bertanding tentunya, dan para penonton yang akan menyaksikan. Dan untuk Jakarta International Stadium di Jakarta Utara, menurut update yang telah kami dapatkan, memang sudah bisa dikatakan 90% lebih lah ya, dan sudah siap. Hanya ada beberapa titik yang memang belum disempurnakan, seperti jembatan penyeberangan orang, JPO, yang menuju ke JIS dari kawasan Ancol. Dan begitu pula dengan rem yang dari halte Transjakarta, yang nantinya bisa langsung menuju ke area Stadion Internasional Jakarta. Dan untuk JPO ini sendiri memang dikhususkan oleh pemerintah untuk menyambut gelaran Piala Dunia U17 yang nantinya akan tersedia kantung-kantung parkir di kawasan Ancol. Jadi bagi warga Jakarta dan dimanapun Anda berada yang ingin menyaksikan pertandingan Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di JIS, bisa mendapatkan kantung parkir di sekitaran kawasan Ancol maupun juga di tempat-tempat lainnya yang dikabarkan akan ada shuttle bus yang disediakan oleh LOC atau Panitia Lokal Indonesia untuk para penonton dari kawasan G-Expo Kemayoran. Dan untuk update-update lainnya seperti kondisi lapangan itu sendiri, lapangan latihan kemarin kita sudah mendengar, dan juga stadion utama JIS, beberapa khususnya pelatih Brazil ya telah mengatakan bahwa memuji fasilitas yang disuguhkan oleh Jakarta International Stadium. Namun ada beberapa titik yang mungkin menurut kami masih belum disempurnakan, yaitu di kawasan lapangan utama Stadion JIS, yaitu ada beberapa titik bukan di area field of play namun di daerah pinggir, karena memang mungkin perawatan di antara field of play dengan rumput yang berada di pinggir lapangan Tampaknya terjadi gangguan Bung Majid. Nah, kita sedikit beralih soal persiapan kita dalam menyelenggarakan ini. Setahu saya, kita tidak punya media center yang ada di Jakarta ya? Betul, Jakarta dan Bandung tuh tidak ada.
Nggak ada. Hanya ada di Solo dan Surabaya. Iya. Nah, apakah hal ini akan berpengaruh terhadap kerja para jurnalis? Bung Majid merasakannya beberapa hari ini bagaimana? Ya kalau bisa dibilang sih memang kemarin sempat diinfokan bahwa media center untuk Piala Dunia ini khusus jurnalis ini hanya disediakan di Solo dan di Surabaya. Sementara di Jakarta dan di Bandung tidak ada atau belum ada atau tidak ada ya sampai saat ini. Karena menurut saya pribadi untuk media center ini sangat sentral lah ya. Jadi kita tidak harus oh Alfa sudah bisa lanjut? Oke, Tempat Bung terputus Alfa, dan silakan, siap. silakan. Ya kita akan melanjutkan tadi sudah saya mention sebelumnya itu dengan kualitas rumput yang saat ini di Field of Play sudah semakin membaik jika sebelum-sebelumnya memang sempat disorot karena memang kualitas ataupun juga perawatan yang mungkin memang belum maksimal dari Jakarta International Stadium dan saat ini sudah mendapatkan apresiasi langsung dari pelatih Brazil. Dan untuk pertandingan lainnya yaitu yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium tentu sudah dibahas juga tadi akan menghadirkan tim-tim besar yang akan berlaga di Jakarta International Stadium yang dimana akan ada pertandingan akbar atau pertandingan big match lah ya bisa kita katakan pada tanggal 17 November mendatang antara Inggris melawan Brazil dan diketahui dua tim ini memang sama-sama kampiun dari ajang kelompok usia FIFA ini di mana Brazil merupakan juara bertahan dan Inggris merupakan juara Piala Dunia U17 pada edisi sebelumnya lagi itu di India tahun 2017. Dan pertandingan ini dikabarkan juga sudah menyita beberapa penonton yang bahkan dikabarkan tiketnya sudah mau habis padahal masih 17 November mendatang. Jadi euforia yang ditampilkan dari pertandingan di JIS ini tidak kalah hebohnya dengan di tiga stadion lainnya. Bung Alfa, jadi sebaiknya supporter yang akan datang ke JIS, berencana datang ke JIS, memarkir mobilnya di J Expo tadi ya? Untuk kemudian ada shuttle yang mengantar ke JIS. Iya betul. Gimana Bung Alfa? Di J Expo dan maupun juga di kawasan Ancol. Jadi jika di kawasan Ancol nanti para penonton sudah bisa menyeberang melalui JPO yang sudah terbangun dan nanti sudah bisa digunakan. Dan jika akan parkir lebih jauh lagi bisa parkir di J Expo Kemayoran. Dan jika Anda tidak memiliki kendaraan pribadi atau tidak ingin memakai kendaraan pribadi ke Jakarta International Stadium, pemerintah Pemprov DKI Jakarta juga telah menyediakan kendaraan-kendaraan seperti Jaklingko, Transjakarta yang sudah terafiliasi dengan Jakarta International Stadium. Baik, Bung Alfa. Terima kasih banyak atas update-nya. Kita akan berbincang lagi pada kesempatan yang lainnya. Silakan bertugas kembali, Bung Alfa. Terima kasih rekan Eko. Oke, Bung Majid nyambung tadi. Gimana pentingnya tadi media center? Apakah tadi ya berpengaruh ya kata Bung Majid? Silakan melanjutkan. Ya, media center itu sepertinya sebelumnya informasi yang kita dapatkan bahwa hanya ada di Solo dan di Surabaya. Sementara di Jakarta, di Bandung tidak ada. Nah, media center ini sangat penting nih bagi kita nih, karena kita misalnya terpusat di GBK atau di Senayan nih. Jadi kita bisa ke situ untuk melihat informasi-informasi apa aja dan kemudian melihat misalnya ada konferensi pers dari petinggi-petinggi untuk bisa melakukan bisa langsung di tempat. Tapi untuk di Jakarta dan di Bandung tidak ada dan itu menurut saya ya mungkin kita melihatnya memang kejuaraan ini terpusatnya di dua kota itu ya. Mengingat di Solo pun itu laga mulai dari perempat final, 8 besar, semifinal sampai final itu nanti akan ada di Solo. Mungkin jadi sengaja dibuatnya di sana dan di Surabaya karena masih laga pembuka dan banyak timnas Indonesia bermain di sana. Kemungkinan saya melihatnya di situ. Iya, memang sepengalaman saya. Ya, memang sepengalaman saya meliput Piala Dunia yang di Qatar 2002 kemarin. Sentral banget peran media center itu. Tapi nggak bisa apple to apple karena dia kotanya kecil. Qatar tuh negara yang kecil dan ya meskipun kecil tapi koneksinya baik ya transportasinya. Jadi media center tuh ada di Museum Nasionalnya Qatar lah kira-kira gitu. Nah di situ semua akses dan semua tadi preskon, semua nobar, nonton virtual itu bisa di satu tempat itu.
Dan kalau kita mau nyambung ke stadion, itu disambungkan dengan MRT yang udah oke banget. Ya sekarang susah ya. Ada 4 kota, Ada 4 kota. meskipun di Pulau Jawa semua, tapi jarak kita puluhan kilometer nggak bisa dibandingin. Jadi mungkin alasannya ya efektivitas mungkin ya, Bung Majid. Jadi. Tapi mudah-mudahan bisa ada bantuan atau ada sesuatu yang diupayakan supaya para jurnalis di 2 kota ini, Jakarta, Bandung, bisa mendapat informasi meskipun lewat email atau apa. Karena itu yang di-provide FIFA sih. Mereka setiap turnamen lewat gadget pun kita bisa gitu. Nah, Bung Majid, satu poin terakhir gitu. Kasih alasan kenapa supporter nih atau penggemar sepak bola di Indonesia perlu menyemarakan, perlu membuat turnamen atau Piala Dunia U17 ini wah gitu. Iya. Karena kan ini ditonton dunia gitu. Betul. Silakan Bung Majid. Ya, Mas Eko, ini merupakan bisa dibilang jadi tonggak utama kita ya, apalagi kita dalam konteks transformasi sepak bola Indonesia. Mengingat dari kejadian tragedi Kanjuruhan. Ini saatnya kita memperbaiki citra kita kepada dunia. Kita rame-rame, kita dukung semua match ya, tidak hanya Indonesia, mungkin ya kita harus, ketika Indonesia mungkin harus banyak lah ya. Jadi kita harus sama-sama sukseskan, jangan ada yang berlaku istilahnya yang tidak diinginkan lah gitu loh. Tapi salah satu hal penting lagi bahwa kemarin Pak Ketum PSSI Pak Erick Thohir sudah bicara dengan FIFA mengenai yang sedang ramai ini, mengenai konflik Palestina dan Israel, bahwa bendera Palestina boleh berkibar di stadion, akan tetapi tidak boleh ada tulisan-tulisan. Oh, oke. Kalau benderanya saja tidak apa-apa. Ada supporter yang mau bendera, membentangkan bendera Palestina, oke Tidak itu apa-apa, ya. itu oke. Di Medan itu kan ada sanksi dari Kalau PSSI. kalau waktu di Aceh itu Aceh ya? ya Aceh. Yang disanksi itu karena masuk ke dalam. Oh, ke Lingkaran ya, itu. ya, Jadi ya. walaupun dia membawa bendera Palestina, tapi bendera Palestina itu tidak menjadi sanksi. Bukan benderanya, Bukan benderanya, aksi tapi si supporternya aksi supporternya itu. itu. Ya. Oke. Tapi sudah dibicarakan dengan FIFA, mungkin diperbolehkan istilahnya membawa bendera itu, tapi tidak dengan hal-hal lainnya, misalnya menjustifikasi dengan tulisan atau dengan chants seperti rasis atau seperti itu. Ya, ini sebuah mengakomodir budaya lokal sebetulnya, karena FIFA mestinya tahu ya, kita negara Islam pasti tahu lah ya. Kita juga banyak pendukungnya, mendukung perjuangan Palestina ya. Terlepas dari itu, ini sepak bola gitu. Betul. Kita harus menyemarakan bahwa kita harus bisa menyukseskan penyelenggaraan ini, karena citra Indonesia yang di depan mata dunia. Kalau ini sukses dan kita dilihat cakap dalam menyelenggarakan acara, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang kemarin gagal, pun Piala Dunia senior di masa mendatang, bukan begitu Bung Majid? Betul. Baik, sekian diskusi bersama Bung Majid. Sampai bertemu dalam program-program berikutnya. Jangan lupa nonton ke stadion, kita ramaikan gelaran Piala Dunia U17. Salam olahraga! Jaya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!